dia. Bapa sentuh hati. Haleluya adik-adik, puji Tuhan. Ketemu lagi kita dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Ya, walaupun tetap online, kita tetap mau setia, kita mau tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya adik-adik. Ya, pada pagi hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk yang kelas besar, siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya di dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Ya, adik-adik,
Buat yang besar, ayo dibaca ya dari ayat 1 sampai 25 sampai selesai. Kita akan belajar bersama-sama tentang Bapak Abraham. Ya, di dalam perikop ini adik-adik oleh lembaga Alkitab diberi judul Abraham dibenarkan karena iman. Ya, orang percaya bisa selamat, bisa selamat oleh karena Kristus adik-adik. Oleh karena kematian Tuhan Yesus untuk orang yang percaya, untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka beroleh selamat. Abraham diselamatkan, dibenarkan karena iman. Orang percaya dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Oleh karena kematian Kristus kita boleh selamat. Ya, kita dibenarkan oleh karena kematian Kristus. Kita bisa selamat adik-adik. Ya, bersama-sama ya adik-adik. Kita akan belajar bersama-sama di buku Alkitabnya. Ya, kita buka dulu ayat yang pertama. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Ya, karena Abraham adalah bapa bagi orang yang percaya, bapa orang beriman adik-adik ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu adik-adik. Abraham dibenarkan Tuhan bukan karena dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi karena dia percaya, karena dia beriman. Dia mempunyai iman kepada firman yang sudah dia terima, terhadap firman Tuhan yang sudah sampai kepada Abraham. Dia meyakininya. Waktu Abraham dipanggil Tuhan, dia tidak tahu mau dibawa Tuhan kemana, mau dipelihara Tuhan seperti apa, dia akan menghadapi masalah seperti apa. Tetapi Abraham beriman, dia percaya, dia melakukannya. Apa yang firman Tuhan yang sudah dia terima, dia percaya, dia pegang teguh. Walaupun dia tidak mempunyai pengharapan, tetapi dia percaya karena dia mempunyai iman. Oleh iman itu adik-adik, dia dibenarkan. Abraham dapat dibenarkan karena dia mempunyai iman kepada Tuhan. Kita adik-adik sebagai orang percaya, kita tidak bisa selamat, kita tidak bisa beroleh keselamatan dengan usaha kita adik-adik, dengan perbuatan kita, tidak bisa. Kalau kita bisa memperoleh selamat karena perbuatan kita, karena perbuatan dan kebaikan kita akan bermegah, kita akan menyombongkan itu semua. Tetapi kita boleh selamat itu karena kasih Kristus, karena kita beriman akan Kristus, karena kita percaya akan Kristus. Dia yang sudah mati, sudah menyucikan dosa kita, dia sudah menghapuskan dosa kita adik-adik. Orang yang bisa selamat karena perbuatan, dia harus tidak berdosa. Tetapi adik-adik, semua manusia, walaupun dia baru lahir, dia sudah berdosa adik-adik. Sehingga tidak ada yang bisa selamat karena perbuatannya. Tidak ada orang yang bisa selamat karena kemampuannya. Tetapi bisa selamat oleh Kristus, oleh beriman, oleh percaya akan pengorbanan Kristus bagi manusia. Dia bisa selamat adik-adik. Kita manusia, kita dibaca adik-adik di dalam Roma pasal 3 ayat 23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus ayat 24, dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma.
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi adik-adik, tidak ada yang bisa selamat karena hartanya, tidak ada yang bisa selamat karena perbuatan baiknya, karena usahanya, tidak ada yang bisa. Tetapi semuanya itu diberikan cuma-cuma dengan percaya dan beriman kepada Kristus Yesus. Kita adik-adik sebagai orang yang percaya, kita harus beriman, kita harus percaya dengan teguh kepada Kristus. Karena tidak ada perbuatan yang dapat menyelamatkan kita. Tapi karena kita beriman kepada Kristus, kita selamat. Ya adik-adik, ya ayo kita baca lagi adik-adik. Roma pasal 4 ayat 18 ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terus ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Adik-adik ya, walaupun kita menghadapi masalah seperti Abraham, walaupun dia semakin tua, semakin lemah fisiknya, dia tetap yakin, tetap berteguh, imannya semakin tumbuh di dalam Tuhan. Dia dibenarkan karena iman. Adik-adik yang di rumah juga ya, walaupun dalam menghadapi masalah, mungkin adik-adik yang sekolah, wah belajar sekolah online susah, tidak bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita punya iman, tapi yakin Tuhan pasti akan tolong. Walaupun menghadapi berbagai masalah, tetap punya iman yang teguh. Walau menghadapi situasi yang berat, situasi yang menekan, kita harus tetap punya iman. Kita harus tetap bersandar kepada janji-janji Tuhan yang sudah kita dengar adik-adik. Seperti Abraham, walaupun dia semakin lemah secara fisiknya, tapi imannya semakin kuat. Ya adik-adik, dengan kita setiap hari beribadah, dengan kita setiap hari membaca Alkitab, dengan kita setiap hari datang kepada Tuhan, kita mau supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam menghadapi masalah kita tetap kuat, karena kita berpegang, kita mempunyai iman yang teguh kepada Kristus Yesus, yang pasti akan menyelamatkan kita, yang pasti akan menolong kita. Ya, sekian firman Tuhan. Sekian firman Tuhan dari kakak adik-adik. Ya, kita mau belajar seperti Abraham, mempunyai iman yang teguh. Karena tidak ada perbuatan, tidak ada kebaikan atau harta atau sesuatu apapun yang dapat menyelamatkan kita. Tetapi yang dapat menyelamatkan kita hanya Kristus Yesus. Oleh pengorbanannya, oleh kematiannya di kayu salib, kita boleh selamat. Kita boleh ditebus, kita boleh dibayar lunas oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari bersama adik-adik kita tutup Alkitab kita, kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama belajar, mendengarkan firman Tuhan. Terus Tuhan, tanamkan iman kepada setiap anak-anak sekolah minggu. Tumbuhkan iman mereka Tuhan, dan mereka terus tumbuh dalam iman kebenaran dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami yakin dan percaya oleh-Mu kami boleh selamat. Oleh karena-Mu kami beroleh keselamatan Tuhan. Bukan karena usaha kami, bukan karena kemampuan kami, tapi oleh karena Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami.
Engkau sudah berikan kami keselamatan secara cuma-cuma. Kami mau perjuangkan keselamatan itu sampai akhirnya, sampai Tuhan kembali datang kedua kalinya Tuhan. Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang di rumah, walaupun dalam keadaan online, walaupun dalam keadaan di rumah mereka masing-masing. Tuhan terus jagai mereka, terus jagai, lindungi mereka, sertai mereka dalam kehidupan mereka. Berkati dalam sekolah mereka, berkati dalam keluarga mereka, biar mereka dapat menjadi berkat di tengah keluarga mereka, di tengah sekolah mereka, di tengah pergaulan mereka. Mereka dapat menjadi berkat, membawa terang Kristus dalam kehidupannya. Tuhan, sekian firman Tuhan, sekian kami ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami terus setia dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat penucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa.